gini loh ya, masalah U20 ini saya masih pakai baju hitam-hitam. NOC itu masih pakai baju hitam-hitam. Apa maksudnya hitam-hitam? Ya berkabung. Olahraga ini kan harus jadi alat persatuan. Jangan sampai olahraga dijadikan alat pecah belah gitu. Jangan kalah sebelum bertempur, jangan batal sebelum kerja gitu. Ini yang membuat bangsa kita jadi bangsa yang lemah. Gitu. Kita harus membuat bangsa kita, Indonesia ini negara besar. Kegagalan U20 itu. Ini jangan sampai ini jadi presiden kan. Ternyata lumayan rumit ya. Tapi salah kalau kita ingin negara Indonesia juara umum. Kita bongkar dulu nih. Kita sibuk sama diri kita sendiri, saling ngomongin, susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah. Akhirnya muncullah jago-jago kandang. Ini curhat seorang saya bisa tua ngomong. koin. Kan banyak orang yang spesialis kongres sama munas. Jujur ya, Bung Okto, di event ini kira-kira Indonesia akan seperti apa prestasinya? Dengan adanya event, orang jadi punya mimpi. Pak Koster kemarin bilang tidak mau terima tim dari Israel, tuh gimana nih? Jangan gara-gara satu bendera negara lain, akhirnya bendera kita yang kita cintai itu nggak bisa berkibar di seluruh dunia. Ya bagaimana yang lebih besar akan terlaksana ya, kalau yang begini aja ini tidak bisa kita handle gitu ya. Karena sebagai negara besar, yang paling penting apa? Indonesia Raya sama Merah Putih. Saya percaya harusnya sanksinya berat. Sorry to say. Jujur deh Pak, Pak Hassani akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elbena? Berbicara dengan kata listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Good people, pesta sepak bola internasional U20 gagal digelar di Indonesia. Dan sebentar lagi Indonesia akan menggelar World Beach Games atau multi-event olahraga pantai sedunia di Bali. Apakah nasib event ini akan sama dengan Piala Dunia U20? Saya akan memperbincangkannya dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Bung Raja Sapta Oktohari. Apa kabar, Bung Okto? Alhamdulillah. Kang Dede sehat. Alhamdulillah. Puasa masih seger ya? Puasa harus segar. Harus segar. Harus sehat. Udah nggak berasa tinggal beberapa hari lagi sampai finish kan? Gitu ya kan? 10 lah kurang lebih ya. Udah. Bung Okto, sebelum ngomong soal persiapan multi event olahraga pantai tingkat dunia di Bali, Agustus nanti ya rencananya. Saya ingin tanya dulu apa sih tentang KOI, kemudian keterkaitannya dengan cabang olahraga di Indonesia yang kita tahu banyak eventnya, banyak programnya dan banyak cabangnya, seperti apa? Iya. Ini memang masih sering banyak pertanyaan sama orang itu, KOI itu apa sih gitu. Karena orang lebih kenal KOI itu kalau bukan restoran ya ikan. Gitu betul, kan. itu. Nah, makanya kita di pengurusan ini kita nggak pakai terminologi KOI, tapi kita tidak disingkat. Jadi Komite Olimpiade Indonesia, atau kalau bahasa Inggris ya National Olympic Committee of Indonesia. Jadi National Olympic Committee of Indonesia ini merupakan representatif dari International Olympic Committee di dunia, gitu. Nah, sama seperti kayak PBB. Di PBB itu kan kita ada PBB kan, United Nations gitu. Di Indonesia kan ada perwakilan PBB. Di setiap negara kan ada perwakilan PBB. Nah, di setiap negara ada perwakilan NOC. Ada NOC di setiap negara yang mewakili IOC. Ngapain mereka? Tugasnya adalah menjaga Olympic Charter. Jadi Olympic Charter itu adalah statuta induk dari semua cabang olahraga yang merujuk kepada statuta ini, atau peraturan yang menjadi dasarnya semua aktivitas olahraga yang ada di dunia. Karena olahraga di dunia itu cabang olahraganya memiliki International Federasi. Nah, International Federasi berafiliasi dengan International Olympic Committee. Cara berafiliasi gimana? Mereka harus ikut di dalam statuta dari International Olympic Committee, sehingga semuanya tertata. Nah, ini yang selalu saya katakan sama kita gitu ya, bahwa kadang-kadang karena Indonesia ini udah besar banget kan, sehingga euforianya tinggi. Nah, akhirnya kita lupa karena asik ngurus sendiri-sendiri. Makanya saya pakai terminologi jangan jadi jago kandang itu. Kenapa? Karena sibuk dengan Indonesia. Akhirnya kita lupa bahwa kita sebetulnya menjadi bagian dari pergaulan dunia yang masuk dalam tata kelola dunia itu, di dalam Olympic Charter, di dalam International Federation.
contoh umpama kayak apa? Tapi sebelum saya ke sana ya, Bapak Olimpiade itu Coubertin mengatakan gitu, prinsip dasarnya dari Olympic Charter atau piagam Olimpiade ini ada 3. Yang pertama excellence, yang kedua respect, yang ketiga friendship. Oh, friendship. Ya. Jadi excellence itu terhadap pencapaiannya. Jadi semuanya mau sempurna, semuanya mau prestasi yang tertinggi. Itu excellent. Excellent. Kedua, respect. Jadi menghargai hasil. Jadi olahraga ini kan dikenal menjunjung tinggi sportivitas gitu. Sehingga respect itu menjadi bagian terpenting gitu. Orang naik ke ring tinju, pukul-pukulan, begitu pas selesai langsung pelukan. Itu bagian dari Sportivitas, respect respect. dari sportivitas. Yang terakhir, friendship. Friendship ini merupakan kekuatannya dari networking olahraga dunia. Saya merasakan langsung itu. Jadi persahabatan kita itu tidak terbatas lagi antar saudara satu negara, tetapi udah langsung antar saudara satu dunia. Kita bersaing, kita saling menghargai gitu. Ketika kita bertanding, kita harus bertanding dengan serius. Apapun hasilnya, kita menghargai itu, dan itu kita tetap jadi sahabat. Oh, Gitu. Bung, jadi posisinya Bung Okto ini adalah representasi Indonesia atau sekaligus representasi lembaga internasionalnya? Jadi gini, memang karena saya dipilih oleh anggota Komite Olimpiade Indonesia. Waktu itu jumlahnya 34, sekarang 37. Waktu itu 64, sekarang 67. Jadi di dalam Komite Olimpiade Indonesia itu ada 2 kategori anggota. Yang pertama klasifikasi 1, yang kedua yang Olympic number, yang ketiga klasifikasi 2, yang non Olympic number. Kenapa ada Olympic number? Kenapa ada non Olympic number? Karena setiap Olimpiade itu ada 28 cabang yang fix sama 5 cabang tambahan. Nah, yang 5 cabang tambahan ini dirotasi. Contoh umpama karate. Karate sebelum Olimpiade Jepang itu masuk ke Olympic number. Tapi setelah Olimpiade Jepang mereka pindah ke non Olympic number. Begitu juga dengan surfing sama climbing sama skateboard. Sebelum Olimpiade Jepang mereka masih di non Olympic number, ada beberapa cabur itu. Setelah Olympic Jepang mereka sudah di Olympic number. Jadi tukar-tukar. Bedanya apa? Di dalam Olympic Charter diatur yang Olympic number harus dominan. Sehingga dalam suara pun juga mereka dominan. Mereka memiliki 3 hak suara. Kalau yang non Olympic number memiliki 1 hak suara. Tetapi perlakuannya tetap sama. Nah, tata kelola olahraga dunia itu juga memang harus dimaksimalkan kepada semua pihak pelaku olahraga. Supaya tahu kalau kita masuk sekolah mulainya dari TK, kedua SD, ketiga ke SMP, SMA, baru habis itu lulus kuliah S1, ambil S2, S3 baru bisa dapat yang tertinggi gitu. Nah, fase ini kan harus sesuai. Nggak bisa kalau kita bilang, saya masuk TK, habis itu saya SMP. Nanti SMP baru saya kuliah, baru habis itu saya SD. Nah, kan nggak bisa tuh, nggak acak-adut gitu kan. Ya, udah loncat-loncat. Nah, jadi inilah gunanya tata kelola dunia itu diatur gitu. Bahwa yang paling tinggi di dunia itu namanya Olimpiade. Gitu. Ini sudah disepakati nih. Yang paling tinggi di dunia Olimpiade. Kedua setelah Olimpiade itu namanya World Championship. Nah, untuk nomor-nomor yang non Olimpik yang tidak ada di Olimpiade, yang paling tinggi namanya World Championship. Yang menghasilkan World Champion, artinya juara dunia gitu. Di bawahnya itu Asia Championship. Untuk level Asia. Bukan hierarkinya, saya bicara hierarki dulu. Jadi untuk dunia itu Olimpiade. Setelah itu untuk level dunia ya mungkin level dunianya itu World Championship. Setelah itu ada Asia Championship. Ini nilainya tertinggi nih. Setelah itu baru World Cup. Nah, jadi kenapa saya kasih gambar ini? Orang kadang-kadang tertukar sama, wah ini kejuaraan dunia. Entar dulu. Kejuaraan dunia yang mana? World Cup atau World Championship? Kalau World Cup biasanya 1 tahun bisa berapa kali? Kalau World Championship harus 1 kali. Sama kayak Asia Championship itu ya 1 kali gitu. Karena itu poinnya tertinggi. Yang paling gampang, Kang Dede. Kita sering dengar istilah kejurnas. Ya kan? Nah, pemahaman orang dulu terhadap kejurnas itu berbeda.
dengan prinsip dasarnya Olympic Charter. Kejurnas dulu asal ada orang bikin kompetisi, bikin pertandingan, lebih dari 5 atau 6 provinsi, mereka sebut kejurnas. Karena kan ini daerahnya banyak katanya, jadi kejuaraan nasional. Padahal, dan waktu itu juga pemerintah ngasih anggaran lagi, zaman dulu gitu. Kalau sekarang udah nggak lagi. Nggak ada lagi. Karena kejurnas itu bahasa Inggrisnya National Championship. Kalau tadi ada World Championship, ada Asia Championship, nah sekarang ada National Championship. National Championship ini biasanya ditentukan dan dilaporkan kepada International Federasi. Sehingga jadwalnya juga nggak sembarangan. Ini masing-masing cabang olahraga punya statuta atau aturan yang berbeda, tetapi semuanya masih tetap sama. Hasil akhirnya adalah National Champ. Jadi ada juara nasionalnya gitu. Itu sudah diatur dalam tata kelolanya gitu. Nah, ini pemahaman ini yang masih banyak yang tadi saya bilang SD lompat ke SMP lompat itu gitu. Kan lucu kalau ada yang bilang bahwa anak-anak saya, atlet saya itu saya persiapkan untuk ikut SEA Games, ya kan? Makanya saya kirim ke dia ke Asia Championship. Kok udah balik tuh. Oh, Gitu. Sama seperti Asian Games dengan Asia Championship, mana lebih penting? Asian Games dong. Enggak, Asia Enggak ya? Championship. Gitu. Kecuali Asian Games-nya disanction. Maksudnya? Jadi di dalam Asian Games atau multi event, kan multi event itu ada 3 yang kita kenalkan, yang umum gitu ya. Jadi ada SEA Games untuk regional untuk 11 negara, ada Asian Games untuk kontinental untuk 45 negara, sama ada World Championship gitu yang besar gitu, atau Olimpiade atau kejuaraan dunia lah gitu ya. Kalau SEA Games itu cuma 11 negara gitu. Dan sebetulnya itu cuman, kalau kami melihatnya ya setelah kepercayaan dikasih sama cabur gitu untuk ngurus, nah kita ujinya untuk 11 negara dulu nih. Kira-kira caburnya maksimal nggak dalam proses pembinaan prestasi. Hanya sebatas itu SEA Games itu, nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Kecuali sama seperti Asian Games juga sebetulnya seperti itu. Kecuali nomornya disanction. Jadi International Federasi itu bisa memberikan sanction kepada disiplin, per disiplin ya, bukan per cabang olahraga. Contoh, Maria Londa. Oh iya. Maria Londa pada saat Topiknya, dia menang dapat juara emas di Asian Games waktu itu, dapat juara emas dari nomor lompat jauh. Nomor lompat jauh itu kan cabang olahraganya atletik, tapi yang disanction Maria Londa nih, nomor lompat jauh. Sehingga waktu Maria Londa menang dapat emas, dia langsung otomatis qualified ke Olimpiade Rio 2016. Nah ini yang kita harus jeli. Jadi kita harus melihat kayak di SEA Games ada nggak nomor-nomor di sanction nih, gitu. Kayak di Asian Games ada nggak nomor-nomor di sanction. Kita harus fokus di sana. Ternyata lumayan rumit ya. Perlu ada kelas khusus saya untuk ngikutin ini. Ini bisa 3 SKS nih Kang Dede. Jadi maksud saya kan balik lagi sekarang paradigma dasar dulu nih. Apakah kita paham? Nah inilah fungsinya dari Komite Olimpiade Indonesia untuk mensosialisasikan proses ini sehingga masyarakat Indonesia itu tahu tahapan-tahapannya, mulai dari TK masuk ke SD, mulai dari SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA. Ada program akselerasi, iya kan, dari SMP tiba-tiba lompat SMA ada juga gitu kan. Itu Ada ya. ada juga yang kayak gitu-gitu. Cuman bukan berarti setelah SMA dia turun ke SD gitu. Nah ini pemahaman ini harus progresif gitu. Itu yang dilakukan sama Komite Olimpiade Indonesia. Nah, Bung Okto, apa sih event terdekat yang dikelola sama Komite Olimpiade Indonesia ini? Event terdekat itu SEA Games. Oh, SEA Games ya. SEA Games ya. Jadi kan Ini sudah lama kita nggak jadi juara umum ya di level SEA Games nih. SEA Games itu pemahamannya gini loh. SEA Games itu biasanya itu kan sifatnya toleransi atau solidaritas. Jadi sifatnya itu toleransi atau solidaritas terhadap negara tetangga nih, 11 negara. Kita yang salah persepsi Kang Dede. Kita seolah-olah kayak ada kebutuhan Indonesia harus juara umum. Nah ini kan harus dilihat dulu dasarnya apa nih gitu. Tapi salah kalau kita ingin agar Indonesia juara umum, karena Indonesia kan negara terbesar di Asia Tenggara. Betul. Tapi kalau saya bongkar sedikit, ya kan. Kalau kita bongkar dulu gitu. Sumpama ada 20 cabang olahraga
yang dipertandingkan. Tapi kita hanya mengirimkan 15. Kira-kira kita bisa jadi juara umum nggak? Nah, sulit lah. Ya, contoh waktu di Filipina. Waktu di Filipina, di hari-hari terakhir itu, kita ranking 2. Sama di Vietnam juga gitu. Kita ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Udah, begitu selesai, tiba-tiba muncul nih cabang-cabang olahraga yang kita nggak punya atletnya. Itu biasanya olahraga lokal negara tuan rumah ya? Jadi, sekarang balik lagi. Bisa nggak kita menggunakan SEA Games sebagai rujukan utama? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena setiap tuan rumah mau jadi juara. Sehingga mereka menampilkan tuh cabang-cabang olahraga yang kurang familiar di kuping kita. Umpamanya, Kang Dede ngerti Fovinam nggak? Nggak. Atau Kun Bakator gitu kan? Atau apa lagi? Ya, yang pasti tidak dikenal oleh masyarakat kita gitu ya. Iya, Fovinam, Kun Bakator, Kun Kemer. Nah, ini kan olahraga-olahraga yang spesifik gitu ya. Kalau Fovinam memang kebetulan kita udah ada, bahkan kita udah pernah juara gitu. Kun Bakator ini baru dibikin gitu ya. Kayak chess yang dipertandingkan di Kamboja besok itu bukan catur yang kita kenal, catur internasional itu, tapi catur lokalnya mereka gitu. Nah, untuk bagian-bagian ini, makanya saya selalu mempertegas ini sejak zamannya Imam Nahrawi waktu itu, masih menteri Imam Nahrawi, habis itu ganti Pak Zainuddin Amali, sekarang Dito nih. Kita itu kita harus jeli menggunakan SEA Games. Karena negara menggunakan anggaran memberikan anggaran kepada pembinaan cabur-cabur, setelah itu kan harus diukur. Diukurnya gimana? Diukurnya pada saat pertandingan melawan 11 negara. Nggak usah secara keseluruhan, karena apa? Karena ada beberapa cabang olahraga kita nggak punya. Ya lucu dong, kalau mereka punya 10, kita punya 6, gitu kan. Nggak bisa, nggak apple to apple lagi. Betul. Apple to apple. Nah, jadi sebetulnya sudut pandang itu yang harus dilihat. Kalau mau jadi juara umum ya harus jadi tuan rumah. Karena biasanya otomatis tuan rumah juara umum ya. Enggak juga sebetulnya. Enggak juga. Harapannya seperti itu gitu. Tapi perlombaan ini kan menjadi kecil gitu. Dengan kalau Kang Dede tadi bilang bahwa Indonesia negara besar itu tempatnya bukan di Indonesia. Itu negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Harusnya di Olimpiade China, ya kan. Kedua kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Tapi kalau kita lihat angka dari perolehan prestasi, itu Cina sama Amerika selalu berkompetisi. Muncul dari UK, ya kan? Nah, habis itu baru yang lain-lain gitu. Indonesia masih jauh nih, gitu. Kita masih sibuk dengan 1 medali, 2 medali, 1 medali, 2 medali gitu kan. Yang lain 100 medali gitu. Dan medalinya ada cabang olahraga itu aja gitu aja. Nah, itu PR besar kita. Jadi kita harus melihat domain yang lebih besar lagi. Sayangnya di awal tadi saya bilang, karena Indonesia negara besar, kita sibuk sama diri kita sendiri, saling ngomongin, susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak muncul tuh tadi yang excellence, ya kan, respect dan sama friendship itu nggak muncul karena sibuk dengan diri kita sendiri. Akhirnya muncullah jago-jago kandang. Ini curhat seorang saya bisa ngomong no. Gini, saya bisa ngomong kayak seperti ini karena saya mengalami langsung pada saat saya terlibat di olahraga balap sepeda. Dari situ saya muncul tuh, ada ide yang saya sepakati sama teman-teman yang lain. Ada atlet, pelatih, wasit, event, venues, baru organisasi. Zaman dulu Kang Dede pasti tahu lah. Kan banyak orang yang spesialis kongres sama munas. Oh iya. Ya kan, pembinaan prestasi nggak ada, tapi kalau kongres sama munas paling berisik. Iya. Udah banyak gitu, ya kan. Udah jadi budaya kayaknya di kita ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ya. Pelan-pelan kita punya kayak gitu-gitu. Sekarang udah tergeser sama waktu lah gitu. Karena ada istilah promosi degradasi. Promosi degradasi itu mana yang terbaik bertahan, mana yang kurang baik turun. Gitu. Itu berlaku untuk atlet, berlaku untuk pelatih, berlaku untuk wasit, termasuk berlaku untuk pengurus olahraga. Kalau nggak berprestasi ngapain lagi di situ? Udah gantian sama yang lain gitu kan. Gitu. Bang Okto, selain SEA Games ini kan yang terdekat adalah World Beach Games ini ya, di Bali. Persiapannya seperti apa sekarang? Persiapan jalan terus. Semuanya di Bali nih ya?
Ya sejak awal desainnya kan logonya ini Karakter Balinya kelihatan. iya sejak awal ini kan logonya aja desain Barong gitu. Kita memang rencananya planningnya itu di Bali. Nah ini planning ini tentu diikuti dengan persiapan-persiapan yang lain, mulai dari usulan anggaran karena menggunakan anggaran pemerintah. Pada saat kita komunikasi sama pihak ketiga, sponsor, vendor dan lain-lain, proses perencanaan, desain, layout dan lain-lain, semua direncanakan di Bali gitu. Jadi sampai hari ini kita masih insya Allah stick with the plan gitu. Jadi kita melihat semua potensi ini supaya bisa terlaksana di Bali. Jujur ya, Bung Okto, di event ini kira-kira Indonesia akan seperti apa prestasinya? Nggak tahu ya. Kok nggak tahu? Nggak persaingannya, targetnya seperti apa gitu? Nah ini. Jadi ada yang tadi saya katakan, rumus yang tadi dulu ya, balik lagi, ada atlet, ada pelatih, ada wasit, ada event, ada venues, baru ada organisasi. Nah tadi yang Kang Dede langsung ke atlet nih, gitu. Pertanyaan saya gini, kita bikin sirkuit terbaik di dunia, kita punya motor terhebat di dunia, ya. Kita cari atlet terbaik di Indonesia, kasih tuh motor, suruh balap di sirkuit, bisa jadi juara dunia. Ya gitu, semua pasti butuh proses. Nah ini hal yang harus kita hargai, makanya ada respect tadi di dalam ingredientsnya Olympic Charter itu. Kita harus saling menghargai dan kita menghargai proses, bukan hasil akhir. Sehingga atlet, pelatih, wasit, event, kita langsung lompat ke nomor 4. Ketika kita menjadi tuan rumah MotoGP, kita Mandalika ya. ketika kita menjadi tuan rumah Formula One H2O, ketika kita menjadi tuan rumah FIBA basket atau yang lain-lain gitu, cita-cita itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa dipercaya untuk jadi tuan rumah event-event internasional. Itu dulu satu. Kedua, setelah itu turun ke bawah lagi nih, wasit kita bisa berapa banyak yang dipakai. Ya. Wasit itu ada 3 rata-rata ya klasifikasi ya. Ada nasional, elit, sama internasional. Nah, ini masing-masing cabur berbeda nih gitu. Untuk event-event internasional, karena mereka pakai proses kualifikasi, ini harus dipahami juga nih. Semua atlet yang ikut di kejuaraan dunia, baik itu World Champion yang dunia ya, World Champion, terus udah gitu multi event dunia seperti World Beach Games, seperti Winter Olympic sama Summer Olympic, semuanya melalui proses kualifikasi. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan kayak SEA Games, bukan kayak Asian Games, semua atlet boleh tanding gitu. Ini enggak. Ini mengikuti proses kualifikasi. Makanya Coubertin sekali lagi bilang, kalau untuk di Olimpiade itu bukan hasil yang yang menjadi keutamaan, tetapi keikutsertaan. Karena kita semua menyadari dari insan olahraga itu, untuk bisa qualified di Olimpiade itu butuh proses panjang. Atlet latihan, begitu sampai ujung salah strategi, nggak qualified juga. Sering terjadi. Nah, setelah itu turun lagi ke bawah. Dari event ke wasit, dari wasit ke pelatih gitu kan, coaching gitu kan. Melalui event sama wasit yang baik ini, si pelatih kan bisa mulai ngeker nih. Oh, saya harus arahnya saya ke sini gitu. Karena masih banyak juga pelatih itu ada 3 macam, Mas. Level 1, level 2, level 3 diploma. Iya. Gitu. Nah, di Indonesia itu masih banyak pelatih yang level 1 aja enggak. Karena menggunakan faktor empiris. Sedangkan sekarang teknologi sudah pakai sport science gitu. Kalau yang metode empiris mungkin ya dulunya dia atlet hebat gitu kan. Terus sekarang jadi pelatih dan menghasilkan atlet yang hebat. Oke juga. Nggak apa-apa, tapi harus kita lakukan nih gitu, supaya ada kategorisasinya gitu, ada legalisasinya lah gitu kan, sertifikasi dan lain-lain gitu. Nah, baru kita ke atletnya, nih sekarang. Kalau atletnya dengan adanya event, orang jadi punya mimpi. Waktu Asian Games, Asian Para Games, Asian Games itu, semua orang Indonesia euforianya luar biasa terhadap olahraga. Euforia bisa kita lihat. Betul. Habis itu anak-anak kita sama habis Piala Dunia, habis Olimpiade, semua jadi punya cita-cita kan. Apalagi kalau di rumah kita sendiri. Itu yang paling penting. Tapi berarti persiapannya event ini sendiri sudah berapa persen nih?
eventnya jalan terus persiapannya. Jadi teman-teman itu bukan hampir emang tiap hari nggak ada libur nih, gitu. Nggak ada libur sebelum World Beach Game. Semuanya kerja, baik itu langsung maupun secara online gitu ya. Tetapi semua persiapan tetap kita lakukan. Komunikasi pun kita lakukan, termasuk ke pemerintah Bali. Saya komunikasi jalan terus sama Pak Menteri, Pak Koster, Pak Gubernur, semua stakeholder, sama ANOK gitu ya. Olahraga ini kan harus jadi alat persatuan. Yang tadi dibilang itu, friendship itu kan bagian dari persatuan gitu. Jangan sampai olahraga dijadikan alat pecah belah gitu. Karena semangatnya bukan itu. Tapi Pak Koster kemarin bilang tidak mau terima tim dari Israel tuh gimana nih? Apa termasuk yang agendanya akan diperbincangkan nanti? Nanti kan gini, kan itu kan yang disampaikan Pak Gubernur pandangannya. Nah, tapi saya bilang, tahu dari mana? Kan belum selesai urusannya nih gitu kan. Ya kita duduk dulu, kita cari simulasi. Jadi orang-orang gitu, saya komunikasi langsung sama Pak Koster, saya tanya gitu. Enggak, saya cuma menyampaikan itu bukan ke kesimpulan gitu. Makanya masih dibuka opsi-opsi arahan pemerintah pusat, ada koordinasi, buka komunikasi kayak gitu-gitulah gitu kan. Tapi kadang-kadang kan orang menyimpulkan, wah ini sudah sampai ke kesimpulan, bahwa nggak bisa. Dan dulu belum. Tapi di event World Beach Game ini Israel akan ada atlet Belum Israel? tahu saya. Oh, belum tahu. Belum tahu. Baru ketahuannya katanya bulan Juli ya? Bulan Juli. Oh, bulan Juli. Udah mepet banget ya? Iya, karena memang proses itu yang terjadi juga sama si U20. U20. Gitu. Tapi kalau U20 kan kalau nggak salah bulan Juni 2022 udah ketahuan. Iya, udah Israel ketahuan. masuk. Ya udah ketahuan Israel masuk gitu. Ya kita tuh gini loh, ya masalah U20 ini saya masih pakai baju hitam-hitam. NOC itu masih pakai baju hitam-hitam. Apa maksudnya hitam-hitam ini? Ya berkabung. Oh, berkabung. Iya, karena batal U20 ini. U20 itu kita nggak ngelihat pembatalan itu cuma dari batalnya main bola aja, enggak. Tapi yang kita lihat ini adalah kegagalan satu statuta berlaku di Indonesia. World Beach Game itu 14 statuta. Jadi statutanya U20 hanya satu, yaitu FIFA. Hanya FIFA aja kalau bola pasti ya. Kalau di U20 kita kemarin ya. ada 14 cabang olahraga, berarti ada 14 statuta plus 1 ANOC statuta sama IOC statuta. Jadi 16 statuta yang kita hadapi. Banyak banget ya. Saya orang yang berinteraksi langsung. Saya berinteraksi langsung pada saat saya dijadikan ketua gugus tugas oleh pemerintah. Pada saat Indonesia dijatuhkan sanksi oleh anti doping dunia yang namanya WADA. Tidak boleh mengibarkan bendera putih, tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tidak boleh menggelar internasional. Merah putih maksudnya. Merah putih. Ya. Jadi tidak boleh mengibarkan bendera kita. Sampai akhirnya waktu Thomas Cup juara kan nggak berkibar tuh ya. Setelah 19 tahun. Itu menyakiti semua perasaan orang Indonesia. Dan semuanya marah, semuanya galau gitu kan. Alhamdulillah dengan diplomasi yang positif, akhirnya yang harusnya jatuhnya 1 tahun bisa jadi 3 bulan. Ini juga dilakukan sama Pak Erik. Saya percaya harusnya sanksinya berat. Sorry to say. Gitu. Saya percaya. Tapi karena diplomasinya Pak Erik benar, gitu. Masa bisa jadi sanksi ringan. Gitu. Tapi jangan lupa sanksi gitu. Pak Erik sudah berhasil untuk memberikan Indonesia mendapatkan sanksi yang jadi ringan. Tapi bukan berarti kita terlena. Yang namanya dihukum ya tetap dihukum. Kenapa orang dihukum? Karena bikin salah. Nah ini waktunya kita intervensi. Bagian Pak Erik udah selesai nih. Tapi bagian stakeholder yang lain udah mulai atau belum? Karena olahraga kita pasti gitu-gitu aja. Kenapa? Karena akhirnya orang hanya melihat ke hasil-hasil akhirnya aja gitu. Orang lupa sama prosesnya. Olahraga itu tentang proses gitu. Nah, saya kembali kepada kegagalan U20 itu. Ini jangan sampai ini jadi presiden, kan terjadi ini presiden negatif loh untuk olahraga Indonesia. Maka kita punya movement atau punya sikap yang namanya Stand for Indonesia. Stand for Indonesian Sport. Stand for, ya. Saya berkali-kali Bung Okto bicara soal ini. Iya, itu bukan bahasa saya, tapi Stand for Indonesian Sports itu adalah sikap dari 67 cabang olahraga yang ada di dalam Komite Olimpiade Indonesia. Karena semuanya itu melihat apa yang terjadi di FIFA atau di PSSI itu bisa terjadi di 66 cabur yang lain. Itu PR besar ya? Presiden buat itu presiden negatif gitu. Makanya kita nggak mau salah langkah dari dalam World Beach Game ini.
Jangan gara-gara satu bendera negara lain, akhirnya bendera kita yang kita cintai itu nggak bisa berkibar di seluruh dunia. Itu harus dipikirin, gitu. Karena kita fokus sama satu negara gitu kan. Saya nggak usah sebut deh negara mana aja deh. Kita fokus sama satu negara. Tapi yang dikorbankan apa? Merah putih nggak bisa berkibar, Indonesia nggak bisa berkibar, Indonesia nggak bisa jadi tuan rumah, bahkan kita nggak bisa duduk di lembaga-lembaga internasional. Jadi kita malah kehilangan segalanya di tingkat dunia ya. Nah ini kan yang terjadi kemarin, ya kan? Cuman gara-gara satu hal, akhirnya anak-anak kita nggak bisa tanding kemana-mana. Gitu. Nah dalam kaitan ini nih, untuk Maksudnya nggak bisa tanding di tingkat U20 ya. Nah ini dalam kaitan dengan persiapan di Bali ini, apa yang langkah dilakukan oleh ya Okto dan kita tim belajar dari semua situasi yang kita lihat. Tapi kita mengajak semuanya untuk vibe-nya harus positif, apalagi bulan Ramadan, Kang Dede ya kan. Harus banyak senyum. Orang marah-marah kita entar dulu. Coba lihat dulu pelan-pelan, kita lihat permasalahan di mana. Gitu. Saya mendapatkan support itu bukan cuma dari nasional, tapi dari internasional itu bentuk segala macam support udah mulai kita dapatkan. Bahkan yang paling utama itu dari Qatar. Qatar sebagai tuan rumah World Beach Games yang pertama itu memberikan full support terhadap pelaksanaan ini. Gitu. Bahkan mereka akan kirim full tim dari tim yang kemarin mereka di sana untuk ngebantuin tim kita yang di sini untuk memastikan kegiatan ini bisa terlaksana. Gitu. Nah dari negara-negara lain juga berdatang ini simpatik sama kita gitu. Karena apa? Ada kekhawatiran, gitu kan? Kan kita tahu, wah temen gue bakal jatuh nih. Teman saya bakal jatuh nih. Supaya di jangan satu jatuh gimana kita harus pegangin rame-rame. Gitu. Orang luar sedemikian simpatinya gitu ya. Iya. Tapi internal kita gimana nih menghandle? Tadi kan misalnya dalam kasus kemarin saya baca Pak Koster bilang kalau ada tim Israel dia juga nggak mau. Nah bagaimana mengkomunikasikan misalnya itu balik lagi nih, itu bahasa media. Saya komunikasi langsung sama Pak Koster. Pak Koster itu kakak saya, senior saya banyak belajar dari Pak Koster. Waktu saya komunikasi langsung dia bilang, oh gimana ini ya, saya bilang, kita ketemu dulu, kita ngomong baik-baik ya kan, kita cari dulu formatnya seperti apa gitu, jangan langsung ke kesimpulan, dan dia terima gitu, terima. Dan komunikasi itu saya, Pak Dito, Pak Koster, pemerintah gitu. Bahkan Presiden Jokowi, presiden kita ini, Bapak Olahraga Indonesia, pada saat melantik Menpora Pak Dito, salah satu isinya itu adalah multi event internasional, antara lain World Beach Games. Ya, jadi message-nya clear gitu, bahwa ada harapan dari kita semua supaya kegiatan multi event itu bisa tetap terlaksana, karena kita semua masih punya cita-cita, Kang Dede. Iya betul. Jadi tuan rumah Olimpiade 2036 ini mah cuma stepping stone aja. Ya bagaimana yang lebih besar akan terlaksana ya, kalau yang begini aja ini tidak bisa kita handle gitu ya. Ini mungkin latihan tingkat S1. ini mungkin latihan tingkat S1. Kan tadi kita udah sepakat dulu nih dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini S1 nih. Ya kan? Tadi kan kalau tadi Pak Koster ya seperti itu. Mungkin kalau lulus dia ambil S2 lagi deh. Ini kalau dengan stakeholder lainnya, misalnya terkait dengan sikap partai politik, kalangan itu jauh. Itu gini, saya membatasi domain saya itu di olahraga. Jadi saya nggak mau shifting ke politik. Kalau ke politik itu udah lebih ya itu Pak Koster, pemerintah itu politik. Kalau saya nggak, saya bertahan di olahraga aja. Gitu. Karena olahraga sama politik itu hal yang berbeda. Jangan dicampur aduk. Enggak bisa. Dan pelaku politik semuanya pelaku olahraga juga kok. Harusnya ya. Iya kok. Itu jadi mereka paham juga. Nah kaitannya dengan pemerintah nih. Kemarin itu kan saya tahu, kita lihat Pak Jokowi dengan tegas minta seperti apa yang Bung Okto bilang, pisahkan olahraga dengan politik. Betul. Tapi toh pada akhirnya tetap ramai dan akhirnya U20 batal. Ya, yang ramai itu di domain politik. Korbannya apa sih harapan Bung Okto kepada pemerintah, khususnya pada Pak Jokowi, agar kasus U20 tidak terulang? Apakah ingin misalnya Pak Jokowi dalam tanda kutip ya pasang badan, pokoknya ini harus terlaksana dan soal politik selesai gitu? Gimana? Jujur nih Pak jawabannya. Pak Jokowi, saya suka nih Kang Dede ini penuh dengan kejujuran. Pak Jokowi itu nggak ujuk-ujuk kita jadiin Bapak Olahraga Indonesia. Karena Pak Jokowi itu presiden yang paling komit memberikan support kepada olahraga setelah presiden-presiden yang
sebelumnya ya gitu. Artinya setelah ini presiden Pak Jokowi ini sekarang lawannya kalau dibandingin udah nggak ada. Kenapa? Presiden yang memberikan bonus terbesar dalam sejarah Indonesia cuma Pak Jokowi. Gitu. Presiden yang eagernya atau passionnya terhadap olahraga sangat besar, ya Pak Jokowi. Bayangin event-event yang gagal di luar diambil-ambilin. Asian Games itu kan karena dulu negara sahabat kita nggak berhasil melakukan, baru dipilihin ke Indonesia. Diambil siapa? Pak Jokowi. Gitu. Sama seperti si Para Games yang kemarin di Solo. Gitu. Artinya ada passion. Sama seperti World Beach Games, sama seperti Olimpiade. Saya kaget-kaget, Kang Dede. Waktu di awal tahun 2019 itu. 2019 ya. Oh, 2018. Habis Asian Games, Asian Para Games itu. Itu kan yang pertama mengeluarkan Olimpiade itu kan Pak Jokowi. Kita mau Olimpiade. Olimpiade kita mimpi aja belum. Kami udah langsung dikasih cita-cita. Ya udah. Kita udah tahu nih. Maka saya beruntung. Saya jadi ketua Olimpiade, presidennya Pak Jokowi. Komitmennya clear. Sama olahraga kecintaannya itu luar biasa. Nah, tinggal kita semua nih bagaimana bisa mengimbangi ini gitu. Karena cita-cita Pak Jokowi itu bukan cita-cita Insinyur Joko Widodo, bukan. Itu cita-cita kebanggaan Indonesia. Betul. Beda Kang jalannya Kang. Saya kan berhadapan langsung sama orang-orang internasional. Gitu. Ketika kita nih jadi sukses di Asian Games, kita kayak Betul. orang kalau ketemu wah hebat ya, Asian Games hebat gitu, ini hebat. Kita yang nonton aja bangga banget Iya. tuh waktu Asian Games sukses itu. Begitu kita dibilang kemarin Pak Jokowi mempertegas lagi di G20 bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Itu kita gengsi kita, harga diri kita di internasional juga tinggi. Ketemu orang tuh, wah kamu bidding Olimpiade ya gitu. Iya, saingan siapa? Qatar. Saingan sama Qatar, berarti kamu kompetisi sama Qatar? Enggak, tuh saya bersahabat sama Qatar. Itulah olahraga, orang mungkin nggak bisa mengerti. Kalau politik melihat itu, wah Indonesia mau, Qatar juga mau, berarti ini saingan nih. Berarti harus ada friksi apa segala mungkin ya gitu ya. Tapi ternyata enggak, kalau di olahraga seperti itu. Justru malah saling dukung gitu. Jadi Bu Okto, kalau balik lagi ke tadi ya, kalau misalnya nanti di Bali ada tim dari Israel, kira-kira bagaimana nih akan menghandle supaya ini tetap terselenggara, jangan batal seperti U20 kemarin. Karena kita berharap ini harus jadi ini. Iya, saya nggak mau berandai-andai. Yang maksud saya gini, daripada kita berandai-andai, mendingan kita jalan. Tapi antisipasi kan harus ada. Antisipasi sudah kita lakukan dari awal. Antisipasinya apa? Banyak Mas, banyak Kang. Gini, nggak boleh semuanya. Dapur kalau kita kasih semua nanti orang tahu masakannya apa gitu kan. Pokoknya harus ada surprise efeknya lah gitu. Nah, dan komunikasi kita belum selesai gitu. Saya nggak mau mendahului hasil, karena yang balik lagi kita menghargai proses nih gitu. Kita ikutin dulu prosesnya gitu. Jangan kita langsung lompat ke hasil. Kenapa? Karena kalau hasil nggak sesuai nanti orang pada marah gitu. Nah sekarang ini orang marah kan gampang, yang susah itu menenangkan orang gitu. Kalau marah mah gampang Kang gitu. Yang susah itu menenangkan orang dan menghasilkan hasil yang sesuai. Yang penting di kita ini semangat kita cuma satu, Indonesia Raya sama Merah Putih. Dua tuh berarti. Cuma dua berarti. Dan pasti ini akan tetap terselenggara ya, dalam apapun kondisinya. Ya, harapannya seperti itu. Masih banyak opsi. Artinya kendala yang terjadi ketika U20 jangan sampai terjadi lagi di banyak opsi event yang di Bali karena opsi-opsi itu belum dibuka semua gitu. Kan namanya ini kan World Beach Games, World Beach Games gitu ya. Di dalamnya ada cabang-cabang olahraga. Masih banyak opsi-opsinya gitu. Nah ini kita akan komunikasi terus. Saya selama komunikasi saya positif sama ANOF, sama semua stakeholder, insya Allah itu pasti, masa nggak mungkin nggak ada jalan, pasti ada jalan. Gitu. Tanpa harus mencederai perasaan bangsa Indonesia. Karena kalau ngomong marah, saya pasti nggak marah, kita juga semua marah gitu ya. Gitu. Tapi kita punya cita-cita yang lebih besar dari itu. Bendera merah putih harus terus berkibar. Indonesia Raya harus terus berkumandang. Nah, Anda kecewa nggak sih dengan kondisi, maaf ya, situasi negara kita yang jujur ya, harus jujur. Harus jujur ini. Harus jujur. Karena kan kita udah kehilangan U20. Masa kita harus kehilangan lagi World Beach Game ini gitu kan? Atau kita punya mimpi Olimpiade bahkan sebesar itu Pak Jokowi punya mimpi. Kan tidak akan tercapai kalau ini tidak selesai. Ya. Mimpi saya insya Allah selesai. Ya, kalau kita udah punya cita-cita harus tercapai gitu.
dicari caranya nanti gitu. Jadi kita jangan kalah sebelum bertempur, jangan batal sebelum kerja gitu. Ini yang membuat bangsa kita jadi bangsa yang lemah. Gitu. Kita harus membuat bangsa kita, Indonesia ini negara besar. Harga diri kita itu, Indonesia itu negara besar, negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, negara Muslim terbesar di dunia. Kita bisa menggunakan olahraga sebagai media diplomasi, tapi dengan cara yang cerdas. Kalau marah jangan left group, karena kalau left group udah nggak bisa ngomong lagi. Gitu. Tidak tahu apa yang terjadi di grup itu malah. Diplomasi. Gitu. Olahraga adalah tools yang baik untuk diplomasi. Begitu kita sukses, begitu kita masuk ke dalam level-level tertentu, suara kita mulai didengar sama orang. Saya punya sikap seperti itu. Itu akan kita lakukan. Jadi optimis ya. Bali ini akan terlaksana, tidak akan terulang seperti U20 kemarin di Indonesia. Kita semua presiden itu kan menjadi pengalaman kan, gitu. Itu kita cari obatnya untuk antisipasi. Dan mimpi-mimpi kita menyelenggarakan event-event besar itu akan tetap dilakukan, akan tetap dikejar, meskipun kondisi situasi politik, situasi kepentingan di kita kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Hari ini ada situasi di sana, ada situasi di situ, kita nggak tahu besok seperti apa. Kita nggak pernah tahu, Kang Dede. Ya. Kalau hari ini ada di satu negara seperti itu, di negara yang lain ada yang seperti ini, atau di tetangga kita atau dimanapun lah, gitu. Kan politik dunia itu kan sangat dinamis. Tapi kalau olahraga harus konsisten. Gitu. Nah, NOC itu punya privilege. Apa itu? Jadi orang suka salah persepsi. Dianggap seolah-olah NOC itu atau Komite Olimpiade Indonesia itu udah kayak travel agent aja gitu. Jadi ada ini berangkat, atau itu berangkat, enggak seperti itu. Dengan menggunakan Olympic Charter atau piagam Olimpiade, itu kita diberikan privilege untuk mengutamakan atlet. Jadi kalau sampai ada apa-apa, atlet tetap harus berangkat tanpa diskriminasi, tanpa rasis, tanpa semua hal-hal yang bertentangan dengan dasar-dasar Olimpiade atau Olympic Charter, piagam Olimpiade. Kita mendapatkan privilege sama seperti waktu di Tokyo. Waktu di Tokyo, Rusia itu di-ban. Iya, di-ban ya. Sanksi. Tapi tetap tanding. Tapi kan bendera sama nama negaranya bukan Rusia. Betul. Tapi atletnya ada. Ada. Iya. Berarti sanksinya diberikan kepada negara, tidak kepada atlet. Paham. Jadi dia sanksinya. Kemudian nanti Israel akan melakukan seperti itu, salah satu alternatifnya. Saya nggak tahu. Saya belum tahu kalau itu. Belum. Kayak gini. Saya nggak mau membawa Indonesia menjadi kecil. Negara kita negara gede, gitu kan? Negara besar ya. Negara besar, ya kan? Nah, kita harus melihat negara kita sebagai berlakunya pun seperti negara besar gitu. Jangan kalau kita ke satu negara ini enggak gitu. Kita nomor 4 populasi terbesar di dunia. Jadi kita berlaku sebagai negara besar gitu. Kalau kita mengecilkan diri kita atau mengkerdilkan diri kita, apalagi orang lain, kalau kita yang ngerdilin diri kita sendiri gitu. Jangan fokus sama satu permasalahan, karena lebih dari itu, karena sebagai negara besar, yang paling penting apa? Indonesia Raya sama Merah Putih. Gitu. Indonesia Raya itu harus bisa mempengaruhi dunia. Merah Putih kita itu harus bisa mewarnai dunia. Gitu. Nah itu bagaimana caranya? Caranya diplomasi. Dengan apa? Dengan olahraga. Gitu. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, emang kita bisa ngomong? Betul. Kalau ada orang yang bukan siapa-siapa gitu kan. Terus sudah gitu, ada sebuah forum yang besar gitu, dia bisa ngomong? Nggak bisa, nggak didengar, orang nggak punya suara gitu. Tapi setelah koordinasi dengan cabur-cabur ya yang akan ikut dalam World Beach Game nanti, optimis Indonesia akan dapat prestasi. Prestasi saya harus optimis dong, ya kan? Saya kan Presiden National Olympic Committee Indonesia, bukan National Olympic Committee negara lain gitu. Saya harus percaya sama cabur-cabur yang membina atlet, dan kami ini pelayani cabur-cabur. Kami itu sejak awal itu komitmennya adalah melayani cabur-cabur. Jadi kita memberikan kita berkomunikasi, kita memberikan support dalam bentuk apapun, ya kan, itu supaya yang penting cabur-cabur ini bisa tampil, atlet-atlet itu bisa tanding gitu.
Kan yang paling penting atlet siapa? Atlet orang atau atlet kita? Betul kita dong. Iya dong, ya kan? Atlet kita bisa tanding, makanya nih balik lagi ke konsep tadi ya. Kita harus melihat negara kita sebagai negara besar, tapi belum besar nih. Nah, kita siapin dari sekarang. Unggulannya apa Indonesia di Bali nanti? Banyak. Apa aja? Kan kalau di Semuanya. Olimpiade kan bulu tangkis biasanya. Semuanya. Semuanya dapat emas kita. Insya Ya, Allah. kalau saya kan presiden Indonesia harus ngomong gitu. Masa cita-citanya dapat perak ya kan? Iyalah. Kita dapat perunggu, cita-cita harus emas. Saya selalu bilang sama atlet-atlet itu, kalau negara atau institusi atau cabang olahraga bikin target-target, itu tidak berlaku untuk atlet. Karena kalau ada 10 atlet berangkat, 10-10-nya harus cita-cita emas. Kalau nggak cita-cita emas, ngapain berangkat? Gitu. Oke, Bung Okto. Terima kasih Terima kasih Kang Dede. perbincangannya. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan persiapan lancar Amin. dan Amin. Agustus nanti kita sama-sama kembali menonton event dunia yang besar ini. Amin. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih Kang Dede. Jujur ya. Jujur ya. Saya akan datang jujur. Insya Allah. Kalau terlaksana ini event. Amin. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Bung Okto, Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja kita semuanya berharap agar prestasi Indonesia di bidang olahraga terus mendunia. Terima kasih. Salam. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya.